Apa ya ini ulah Ricky ya, Pak? Tapi masa sih kan Ricky di penjara? Tapi sebenarnya bisa aja sih dia nyuruh orang. Ya emang. Itu yang papa pikirin juga. Udah, gini aja deh. Papa temenin kamu. Papa tunggu di sini ya. Pak udah Pak, nggak usah tungguin aku ya. Papa khawatir di sini. Aku masuk nggak keluar lagi, jadi aman. Ya. Mir, semalaman tuh ya, saya tidur sampai telat. Ibu saya terus maksa saya untuk saya dinikahi. Ih, Pak Rija ngapain sih pakai ngomongin gitu lagi ke gua? Bikin gua makin kepikiran aja. Kan saya bingung. Masa saya dijodohin sama orang yang gak saya kenal? Gimana coba? Masa saya harus nikah sama orang yang benar-benar saya gak kenal? Ya udah, kalau gitu Pak Rija sama Mbak Mirna aja tuh. Kan udah saling kenal juga tuh. Kan udah deket tuh. Jadi kalau menurut saya sih Pak Rija sama Mbak Mirna itu cocok loh. Kenapa nggak sekalian jadian aja tuh? Kate-kate lu ngomong lo. Bisa-bisanya lu ngejodoh-jodohin gua lo sama Pak Rija. Emang lu anggap apaan gua sama Pak Rija? Hah? Enak banget tuh congor lo. Main ngomong begitu aja lo. Suruh jadian, suruh cepet nikah. Gua lakban mulut lo. Ya, Mbak Mirna. Orang cuma ngomong gitu doang. Dijawabnya pakai marah-marah. Lah, kenapa Mirna jadi marah-marah sih? Kan Pak Yongki cuma usul. Bukannya beneran. Sini. Hati-hati. Gimana? Rena happy? Happy, Pak? Pak, Ya. Ci. Aduh, Kenapa? Sakit ya? Maaf ya. ya. Pak, Papa sering-seringnya ajakin aku naik motor. Emang suka naik motor? Suka. Suka? Ya udah nanti Papa ajak Rena sering-sering naik motor ya. Oh ya, Pak. Hari ini ada persiapan acara. Acara apa rendai, Pak? Iya. Papa tahu kok. Papa dikasih tahu sama Cus Mirna. Tapi pulangnya nggak siang banget, Pak. Jadi Papa mau kan jemput lagi aku pakai motor? Kalau pulangnya siang, Papa jemputnya naik mobil aja. Panas soalnya ya. Enggak apa, aku mau naik motor aja. Aku mau panas-panasan, asal sama Papa. Kamu ini. Ya udah, yang penting sekarang Rena masuk sekolah, belajar dulu yang pintar, ya. Nanti soal jemput pakai motor atau pakai mobil, pokoknya kamu pulang sekolah nanti Papa di sini. Ya? Oke, Pak. Oke, ya udah. Jaketnya dibuka dulu. Sini. Nah, udah. Taruh di mobil aja. Ya. Tasnya mana, Mbak Mirna? Ini Pak, maaf. Yaudah, aku masuk dulu ya, Pak. Iya, sayang. Dadah. Dadah. Terus datang ke sini ya. Iya. Ya. Za, tolong dipantau terus ya. Dijaga terus. Baik, Pak. Ingat masalah semalam kan? Siap. Ya udah. Tolong dijagain juga, Mirna. Ya, siapa bos? Saya langsung ke rumah sakit dulu ya. Hati-hati Pak. Ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya, Za. Siap, Pak. Hati-hati Pak.
Semalam udah kejadian apaan? Kamu melotot gitu sih, Mer? Ih, tanya. Mama tahu gue begini. Ini. Titip. Bawa masuk ke dalam mobil. Yaudah kita ceritanya ntar aja ya. Bodoh. Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam Tante. Halo Mbak Bella, apa kabar nih? Alhamdulillah aku baik. Tante baik-baik juga kan? Alhamdulillah, Tante juga baik Mbak. Gimana? Kata Randy katanya kalian itu udah ngobrol-ngobrolan. Tante seneng banget loh dengernya. Iya Tante, kita udah ngobrol lagi. Ya, akhirnya sih Tante, kita bisa bicara dan aku juga langsung sampaikan apa yang harus aku sampaikan. Kayak alasan kenapa aku menjaga jarak sama dia, kayak gitu Tante. Oh gitu, Mbak Bella udah mengungkapkan isi hatinya. Lebih ke aku sih Tante yang ya Tante juga tahu lah Adi gimana karakternya kan. Ya setidaknya aku udah kasih dia ruang biar dia bisa berpikir dia kira-kira butuh apa yang dia rasain, apa yang dia butuhin gitu sih Tante. Wah bagus itu Mbak. Gak mudah loh seorang perempuan mau mengungkapkan langsung isi hatinya. Ya kalau Tante lihat ya, Randy itu memang belum bisa membuka hatinya sih, masih ragu gitu loh. Tapi Tante lihat dia tuh membutuhkan Mbak Bella. Cuma apa Tante? Cuma itu loh, Randy itu sepertinya rendah diri karena statusnya Mbak. Tante Mayang, kalau Tante mau sampaikan ke Randy sebagai ibunya juga nggak masalah sih. Gini Tante, Jessica sama sekali bukan orang yang melihat status orang lain. Karena aku juga nggak mau masa lalu aku kan juga kelam ya Tante. Maksud aku kayak jangan sampai masa lalu kita yang menjadi halangan untuk kita menjalani ke depannya. Dok, Ya, Bu. tolong liatin anak saya di dalam ya dok ya. Baik, Ibu tenang dulu di sini. Ibu tunggu di sini, saya masuk ke dalam periksa pasien ya. Ya. Ayo, Sus. Al, untung kamu cepet datang. Mama lagi panggil dokter, soalnya tadi Andin sesek katanya. Lagi diperiksa sekarang, jadi Mama disuruh tunggu di luar. Ya Allah, Andin. Maafin saya, Andin. Harusnya saya nggak ninggalin kamu tadi. Pak, makasih ya udah nganterin aku. Sampai sini aja. Udah papa temenin kamu. Papa tunggu di sini deh ya. Nggak usah Pak, aku udah gede Pak. Ngapain dianterin segala sih? Ya mungkin karena kemarin kita parno aja Pak. Kemarin kita pulang naik taksi. Riza dan Randy naik mobil kita dan bener ada yang nyerang. Berarti memang bener ada yang ngincer kita. Tapi yang mungkin aja yang ngincer Al nggak sih Pak? Bukan aku. Buat apa ngincer Al? Al baru aja menghilang. Dia nggak punya musuh. Terus maksudnya musuh aku gitu? Papa nggak tahu. Papa belum tahu. Ya. Apa ya ini ulah Ricky ya Pak? Tapi masa sih kan Ricky di penjara? Tapi sebenarnya bisa aja sih dia nyuruh orang. Ya emang. Itu yang papa pikirin juga. Udah, gini aja deh. Papa temenin kamu. Papa tunggu di sini ya. Pak udah Pak, nggak usah tungguin aku ya. Papa khawatir di sini. Aku masuk nggak keluar lagi, jadi aman. Ya. Oke. Ya udah, pokoknya kamu tunggu di sini sampai papa jemput, ya, sampai papa datang. Ya oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kalau bener itu Ricky, apa sih sebenarnya yang dia mau?
pengen makin lama kali ya di penjara. Oh iya, gue kan kesini mau ngadep ke Jessica. Tapi kenapa ya? Kok dia nggak ngelibatin gue dan dia malah ngundang Nino pitching di sini? Malah sekarang gue mikirin Ricky lagi. Tapi dua-duanya sama pentingnya. Gimana ya? Mana yang harus gue duluin sekarang? Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Nin, Ibu Elsa kemana ya? Belum datang, Mbak. Belum datang. Belum datang atau tidak masuk kerja atau telat atau kenapa dia? Gak tahu, Mbak. Gak ada kabar dia. Maaf ya semuanya. Ya memang agak sedikit disayangkan karena ini adalah proyek pertamanya Ibu Elsa, tapi sudah seperti ini. Iya, tapi tetap sih walaupun seperti itu tetap di bawah pengawasannya Pak Bobby. Sebentar ya, Mbak Jessica. Saya cek dulu Elsanya. Ya, silakan tolongin Nina. Baik, Mbak. So, Pak Bobby, overall gimana tanggapannya Pak Nino? Bagus kan? Betul, Bu. Beliau menyambut baik. Malah dia tanya, masalah akuisisi perusahaannya. Saya bilang, ini pitching aja dulu, Pak. Sebagai awalan. Ya. Memang seharusnya seperti itu ya. Elsa belum datang, Mbak Jessica. Saya coba telepon ya untuk cek dia udah sampai mana. Gak apa-apa, Nin. Biar saya saja. Baik, Mbak Jessica. Baik, bapak-bapak sekalian. Saya mohon izin dulu, silahkan dipersiapkan lagi ya. Nanti saya akan segera kembali. Jessica telepon lagi. Halo Jess. Jess, sorry banget ya, kayaknya hari ini saya izin dulu ya, soalnya ada keperluan penting. Elsa, ya it's okay, izin sih izin. Tapi tidak seperti ini caranya, Sah. Semua itu ada prosedurnya. Dan maaf, kamu sudah terlalu sering izin, Sah. Iya memang, maaf. Bukan urusan aku untuk mengetahui keperluan kamu di luar kantor. Tapi kamu harus ingat ketika kamu bekerja, ada tanggung jawab. Jadi aku mohon, kamu bisa profesional ya, Sah. Bisa bertanggung jawab atas pekerjaan ini ya. Karena kan pekerjaan yang kamu lakukan ini juga berdampak untuk masa depan kamu, Sah, di kantor ini. Iya Jess, jadi gini, saya ini lagi diteror Jess. Papa dan Aldebaran berpikir kalau ini ulahnya Ricky. Dan sekarang saya harus ke penjara untuk temuin Ricky. Elsa kamu tuh ngapain sih berhubungan sama orang itu lagi? Iya, saya mau ketemu sama dia. Saya mau bilang sama dia untuk stop meneror keluarga saya. Saya mau keluarga saya itu hidup tenang, Jess. Tapi emangnya kamu yakin kalau kamu nemuin dia dan kamu bicara sama dia, dia mau gitu dengerin kamu? Udah. Kamu tenang aja ya, Jess. Semuanya aman kok. Sekarang gini ya, begitu saya selesai urusan dengan Ricky, saya langsung balik lagi ke kantor. Oke? Oke, thank you ya, Jess ya. Elsa, kenapa sih? Hal yang harus kamu kerjain malah kamu gak kerjain. Tapi hal yang membahayakan kamu malah kamu kejar-kejar. Tuhan. Aku harus hubungin siapa ya?